Kasih sebagai hukum tertinggi. Dalam kehidupan beragama, manusia sering terjebak pada aturan, tradisi, dan kewajiban lahiriah. Ketaatan diukur dari seberapa banyak hukum yang dipenuhi, bukan dari hati yang mengasihi. Namun Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa di atas segala hukum, kasih adalah yang terutama. Tanpa kasih, ketaatan kehilangan makna rohaninya. Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama, ia tidak menjawab dengan daftar perintah, tetapi dengan satu prinsip dasar. Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menyatakan bahwa seluruh hukum Allah berdiri di atas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih bukanlah penghapusan hukum, melainkan penggenapannya. Rasul Paulus menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Roma 13 ayat 8-10 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena hukum Taurat berkata, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan apa saja perintah lain, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tanpa kasih, hukum menjadi dingin dan menghukum. Dengan kasih, hukum digenapi dengan benar. Yesus sendiri memberikan teladan kasih yang sempurna. Ia tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi hidup di dalamnya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih menjadi tanda pengenal utama murid Kristus, bukan sekadar pengetahuan atau aktivitas keagamaan. Alkitab juga memperingatkan bahwa kebenaran tanpa kasih dapat menyesatkan. Rasul Paulus berkata, 1 Korintus 13 ayat 1-3, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tanpa kasih, segala pelayanan dan pengorbanan kehilangan nilainya di hadapan Allah. Kasih yang sejati bukan berasal dari usaha manusia, melainkan dari Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengenal Allah berarti hidup di dalam kasih, karena kasih adalah sifat dasar Allah. Kasih Allah dinyatakan secara paling sempurna di dalam Kristus. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kasih inilah yang menjadi dasar keselamatan dan teladan bagi hidup orang percaya. Yesus juga menantang kita untuk hidup dalam kasih yang melampaui batas manusiawi. Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih Kristen bukan sekadar perasaan, melainkan keputusan untuk menaati Allah bahkan dalam relasi yang sulit. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hukum tertinggi dalam kehidupan orang percaya bukanlah aturan yang kaku, melainkan kasih yang hidup. Kasih kepada Allah melahirkan ketaatan, dan kasih kepada sesama menjadi bukti bahwa iman kita sejati. Tanpa kasih, iman menjadi kosong. Dengan kasih, hidup kita memuliakan Allah.
Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami di dalam Kristus. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami dan mengasihi sesama dengan tulus. Biarlah kasih menjadi dasar setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.